Pernah nggak kalian makan pempek tapi tanpa kuah? Padahal pempeknya tuh beli di tempat yang paling enak lah. Gitu. Nah, gue pernah kejadian nih, dititipin sama teman di luar negeri, di KL, Kuala Lumpur, untuk dibawakan pempek. Awalnya sih pempek di daerah Kemayoran sana tuh, Jalan Garuda. Tapi karena waktunya mepet, akhirnya gue belikan dekat rumah yang enak. Mau tahu ceritanya? Stay tune. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue Separuh Baya. Kali ini gue akan bercerita perjalanan hari pertama dari kunjungan kami ke beberapa negara ASEAN, atau bisa kami sebut sebagai ASEAN Trip, seperti yang udah gue ceritakan pada tayangan vlog sebelumnya. Tapi coba sebelum gue mulai, gue coba ulang singkat tentang ASEAN Trip ini ya. Jadi kami berangkat dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Malaysia, dengan menggunakan pesawat yang sebelumnya rencananya adalah Jakarta Singapura. Tetapi karena ada urusan pekerjaan, yaitu meeting tiba-tiba dengan klien, tujuan Singapura kita skip. Jadi kami langsung dari Jakarta ke Kuala Lumpur, yang harusnya Singapura Kuala Lumpur. Oke, dari Kuala Lumpur kami menuju Bangkok, Thailand. Dari Bangkok, Thailand, lanjut ke Siem Reap, Kamboja. Kemudian lanjut lagi, kita cuman mampir doang di ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Lanjut ke Vietnam bagian selatan, Ho Chi Minh. Kemudian ke utara kita naik kereta Hanoi, ya kan, Vietnam Utara. Dari Hanoi kita ke Vientiane, Laos, ya kan. Jadi dari Kuala Lumpur sampai ke Vientiane itu via darat semuanya. Dari Vientiane, sebelum kita pulang ke Jakarta, kita mampir lagi ke Kuala Lumpur, tapi naik pesawat. Kurang lebih begitu. Kali ini gue akan memulai cerita hari pertama Jakarta Kuala Lumpur. Jadi berhubung perjalanan perginya ini gue pisah dengan temen gue, ya karena itu tadi, maunya irit jadi boncos. Jadi gue pisah nih sama temen gue berangkat jam 12, gue jam 3, pesawat jam 3. Nah karena gue pesawat jam 3 lah, gue ketempuhan nih. Jadi teman gue yang di Kuala Lumpur itu nitip dibawakan pempek, kalau bisa pempek yang ada di daerah Kemayoran tuh, pempek Garuda apa gitu ya. Dan itu gue baru dapat infonya tuh ya menjelang siang lah, sedangkan gue sudah pesen taksi itu jam 12 karena gue pikir itu impossible karena jauh ya dari rumah gue. Pasar Minggu Kemayoran, nggak mungkin tuh, ya kan.
Akhirnya gue belikan yang dekat rumah. Ada pempek enak juga, seberang kantor polisi. Kalau Anda tahu, di daerah Pasar Minggu. Gue belikan lah. Akibat dari pembelian pempek itu, dan ada barang baru kan, daripada gua tenteng-tenteng itu pempek, ntar ketinggalan pula ya kan, maka gua usahakan untuk masuk ke dalam backpack gua ya. Jadi gua harus istilahnya repacking, di packing ulang pempek itu dalam kotak tepak plastik itu ya, terpisah dengan bumbunya yang cukanya itu. Nah, gua taruh di dalam botol tertutup rapat, pokoknya jangan sampai tumpah lah. Dah beres, pas taksi gue datang jam 12. Jadi pesawat gua tuh jam 3 kan, gua tuh sampai sekitar jam 2 kurang, jadi masih ada waktu lah sebelum gua boarding ya kan. Kesempatan gua untuk makan siang, jadi gua makan siang ya yang deket-deket aja lah, yang kelihatan di situ. Kalau nggak salah gue makan AW ya, AW ya, yang sifat saji aja sih sebetulnya ya kan, dan nggak usah berkuah-kuah gitulah. Ya udah, sambil nunggu gue jalan lah, mulai dipanggil untuk boarding. Nah ini dia salahnya muncul. Tahu kan Anda, bagi teman-teman yang sering berpergian naik pesawat, pasti tahu kan, tidak boleh membawa cairan dalam jumlah tertentu. Disitulah saya menyesalinya. Botol yang berisi cuka ya, kuahnya pempek itu tidak bisa dibawa, harus ditinggal. Saudara-saudara, ya sudah, dengan pasrah saya tinggal kuah empek-empek tersebut. Sambil tersenyum-senyum saya berpikir ya kan, apa rasanya makan pempek tanpa kuah. Dan belum tentu ada di Kuala Lumpur kan. Ya mungkin ada sih, cuman ya mungkin butuh effort juga untuk nyarinya ya kan. Aduh, tadi nggak kepikir juga untuk, tapi ya nggak bisa juga sih, mau di gimanain juga. Sepertinya kita membawa cairan lebih dari jumlah tertentu itu memang tidak boleh, kecuali beli di duty free atau toko di dalam bandara ya boleh. Jadi ya gitulah. Oke, lama perjalanan kurang lebih 1 jam 55 menit, hampir 2 jam lah. Jadi kalau berangkat jam 3 itu kan sebenarnya jam 5 ya, tapi karena perbedaan waktu 1 jam antara Jakarta dan Kuala Lumpur, maka gua itu mendarat jam 6 waktu setempat. Jadi gua menggunakan maskapai yang murah meriah pada zamannya, gua nggak tahu sekarang, itu AirAsia. AirAsia tuh mendarat di bandara LCCT, dulu namanya LCCT, Low Cost Carrier Terminal khusus maskapai AirAsia kalau nggak salah ya pada waktu itu. Sekarang ternyata namanya KLIA 2, Kuala Lumpur International Airport 2. Yang satunya yang semuanya lah ya, mirip-mirip juga sih sama di Soekarno-Hatta kan, ada yang terpisah tuh, ada terminal khusus juga. Jadi yang narap tuh
Karena terminal low cost, jangan harap tuh ada belalai, ya kan? Turun yuk, naik tangga, jalan yuk ke terminal. Ya, udah nggak panas sih sore, jam 5, jam 6 gitu kan, berarti kan. Tapi ya tetap panas, Bo. Jadi ya pelan-pelan lah saya berjalan menyusuri, ya kan, dinding-dinding gedung terminal itu sampai nemu pintu masuk. Sampai terminal juga imigrasinya sudah kosong tentu, dan saya adalah orang terakhir yang sampai, ya kan, ya nggak apa-apa, nggak ditinggal apa-apa kok, orang udah sampai juga. Gampang lah urusan imigrasi, gampang, mudah, bukan gampang, mudah. Sambil menunggu bagasi yang lumayan lama, kemudian karena sudah berjanjian dengan kawan gua, Piko, maka gua samperin lah dia di kedai Coffee Bean pada waktu itu. Nah, teman gua tuh kemana-mana bawa laptopnya, jadi ya dia sedang bekerja lah di sana waktu gua samperin. Bandara pada waktu itu ada renovasi, kalau nggak salah tuh ada renovasi, entah apa yang direnovasi, jadi apa namanya, sirkulasi orang tuh agak keganggu pada waktu itu ya, sempit, bukan agak ganggu, karena sempit jadi orang tuh nggak bisa luasa gitu, banyak yang ditutup. Lokasi LCCT itu jauh dari pusat kota yang disebutnya sentral, ya kan, hampir sejam lah perjalanan dengan bis. Ya yang paling murah sih bis ya, masa taksi mahal dong, ya kan? Setelah chit-chat sama Piko sampai minum kopi, hampir sejam kita bergerak menuju bus. Ya kebetulan tiket sudah dibelikan oleh kawan gua. Kalau nggak salah tiketnya tuh 9 ringgit per orang ya. Satu ringgitnya tuh pada waktu itu 3.000 rupiah gitu. Jadi pada waktu itu tuh udah jam 6:30 malam, hampir jam 7 lah. Tapi langit masih cerah gitu. Ya karena mungkin suasana atmosfernya sama, cuman beda jam aja kan. Jadi ya mungkin ya kalau di Jakarta ya begitu-begitu juga, sama langitnya masih cerah. Sepanjang perjalanan tuh rasa-rasanya pemandangannya hanya hutan kelapa sawit, seinget gua ya. Yang lewatin beberapa perkampungan sampai akhirnya udah gelap, kita tibalah di stasiun sentral. Jadi sebetulnya kita tuh udah janjian tuh sama kawan yang di KL untuk jemput, tapi karena belum connect kayaknya komunikasi kita ya, HP kita ya. Jadi waktu itu masih zamannya BBM, BlackBerry Messenger. Jadi antara pakai BBM atau SMS. Sekali SMS 5.000 rupiah, saudara-saudara. Oke. Karena tidak ada, ya karena komunikasi yang tidak baik itu, akhirnya kami berdua putuskan untuk kita cari taksi aja deh. Tapi pas lagi mau keluar dari stasiun
Setelah itu ternyata masuk tuh SMS bahwa dia sudah ada di daerah tertentu lah ya, yang sebetulnya nggak jauh dari pintu keluar kita. Jadi kita bilang itu di jalanan ya, jalan raya. Kami bilang coba kami samperin aja gitu. Ternyata ya ketemu itu pas samperin. Jadi nggak usah parkir, ketemu pinggir jalan, naik, kita akhirnya jalan. Ya lumayan lah, menghemat ongkos taksi toh. Jadi kami tuh akan bermalam di apartemennya. Ya kawan kami itu perempuan, anaknya sekolah di sana dan dia kerja juga di sana. Letak apartemennya tuh agak di luar kota gitu, bukan luar kota sih, pinggiran kota lah, di daerah hunian baru lah, lupa sih namanya. Tapi sebelum kami menuju ke apartemennya, kami mampir dulu untuk makan malam di daerah dekat situ sih, dekat apartemennya. Jadi kayak ada ruko-ruko gitu, cukup rame, terutama anak muda. Kami makan di satu kedai itu ada Chinese food, ya enak lah ya, mie gorengnya enak sih. Seinget gue pesen mie gorengnya enak. Sambil chit-chat, sekarang sudah semakin larut malam, akhirnya kita beranjak pulang lah, atau menuju ke apartemen. Masuk ke apartemen, udah hampir tengah malam, terus ya kami mandi-mandi, ngobrol-ngobrol sejenak, ngebahas perjalanan besok. Ya kebetulan udah ngantuk banget, jadi gua undur diri untuk tidur duluan ya kan. Tapi ini sih yang seru, habis mandi gue keingat gitu, oh iya ya ada titipan nih kan, jadi gue kasihlah titipannya pempek. Tapi yang gue bilang pempek tapi kuahnya disita. Jadi pada ketawa semuanya, jadi keinget bahwa makan pempek tanpa kuah ya enak-enak aja sih. Oke, ikuti cerita berikutnya. Jadi membunuh waktu untuk pergi ke Bangkok, Thailand. Kami bengong dan ketiduran di taman Menara Petronas itu, ada tamannya, hingga ketemu teman yang tinggal di sana dan kerja di sana sampai menuju ke terminal bis. Oke, terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa like dan subscribe.